Selamat malam Pak Andi, nama saya Petrus Nathanael Santoso, absen 26, 12 MIPA 2 akan mengerjakan soal. Jadi untuk soal pertama, sebuah kumparan berbentuk toroida memiliki luas penampang 5,0 cm pangkat 2. Jari-jari efektif itu 10 cm atau 0,1 meter dan juga 200 lilitan. Untuk pertanyaannya itu yang A, induktansi toroida, terus yang B itu energi magnetik yang tersimpan dalam toroida jika dialiri arus 6 ampere dengan satuan 4pi kali 10 min 7. Nah, kalau untuk jawabannya, nah ini nomor satunya ya. Jadi kita kalau yang A menggunakan rumus L sama dengan MO dikali N kuadrat kali A per L lilitannya. Yang diketahui itu yang pertama A itu 5 cm pangkat 2. Itu bisa kita ubah jadi 5 kali 10 min 4 meter pangkat 2. Terus kita ketahui N-nya juga 200. Terus yang A-nya itu 0,1 atau 10 cm. Sama L-nya. L itu kita menggunakan rumus 2pi kali R. Itu dimasukin yang tadi. Jadi 2pi kali 0,1 jadi 0,2 pi. Terus di sini tinggal dimasukin aja pakai rumus yang tadi, pakai rumus L. 4pi kali 10 min 7 kali 200 kuadrat kali 5 kali 10 min 4 per 0,2 pi. Yang pi-nya kita coret di sini, bagian pi-nya kita coret. Jadi sisa 80 kali 10 min 7 per 0,2. Ini kalau kita hitung mendapatkan hasil 4 kali 10 min 5. Terus kalau untuk yang B, kita menggunakan rumus W sama dengan setengah kali L kali I kuadrat. Yaitu tinggal dimasukin rumusnya setengah kali L yang tadi kita dapat 4 kali 10 min 5 dikali I-nya itu 6. Dikuadratin. Terus yang tadi tinggal dicoret, jadi hasilnya itu 72 kali 10 min 5. Nah, lanjut ke soal kedua. Untuk soal kedua, suatu kumbaran dengan indukasi diri 10 mH, hambatan tidak diketahui dan sebuah kapasitornya itu 1 UF. Disusun seri dengan suatu osilator berfrekuensi 500 radius per second jika sudut fasa antara tegangan supply dan kuat arus adalah 60 derajat, tan 60 derajat sama dengan akar 3. Tentukan hambatan kumparan tersebut. Nah, ini untuk jawaban keduanya. Nah, ini untuk nomor 2-nya. Yang tadi seperti kita tahu, diketahuinya tuh L sama dengan 100 mH. Itu bisa kita ubah menjadi 100 kali 10 min 5H. Terus tadi itu C, kumparannya itu 1 UF atau mikrofarad, yang kita bisa ubah menjadi 1 kali 10 min 6. Terus yang tadi frekuensi radiusnya itu 5000 radius per second. Terus tadi sudutnya 60 derajat. Pertama, kita bisa masukin pakai rumus yang W sama dengan 2pi kali F. Yaitu 2pi kali 5000 yang menghasilkan dapat 10.000 hasilnya. Terus yang kedua, menggunakan rumus XL yaitu W kali L, yaitu 10.000 kali 100 kali 10 min 3. Itu menghasilkan 1000. Itu setelah mendapatkan pertama W, yang kedua tuh XL, yang ketiga kita tuh mau ngecari nilai C-nya. Jadi pakai 1 W kali C. Jadi 1 per 10.000 kali 1 kali 10 min 6 itu mendapatkan 100. Terus tinggal dimasukin aja ke rumusnya pakai tan alfa sama dengan XL kurang XC per R. Jadi tan 60 derajat sama dengan 1000 kurangin 100 per R. Jadi hasilnya itu akar 3 sama dengan 900 per R. Terus kita diubah lagi di sini karena ini masih susah dapetinnya, jadi pakai akar 3R sama dengan 900. Terus R itu 900 per akar 3. Nah, tinggal dikaliin atas bawah akar 3 sama akar 3. Jadi ntar hasilnya itu 300 akar 3 jawabannya. Lanjut ke soal nomor 3. Elektron dapat terlepas bila disinari oleh cahaya yang panjang gelombangnya 440 A. Konstanta Planck-nya itu 6,6 kali 10 min 34 Joule. Terus cepat lambat cahayanya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus pertanyaannya itu ada dua. Berapakah besar fungsi kerja bahan tersebut? Dan juga jika cahaya yang digunakan panjang gelombang 330.000 A, berapakah energi kinetik maksimum elektron yang lepas? Oke, ini jawaban nomor 3. Nah, nomor 3 simpel aja. Jadi, yang tadi udah diketahui 4400 A. Terus H-nya itu 6,6. Satuan Planck-nya 6,6 kali 10 min 34. Terus C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Terus kita tinggal masukin rumusnya aja A. Untuk pertanyaan A itu kita masukin rumus WO sama dengan H kali C per satuan 4400 A.
Jadi satuan planknya 6,6 kali 10 min 34 3 kali 10 8 3 kali 10 pangkat 8 per 4400. Itu tinggal dihasilkan rumus kayak gini, dapat 4,5 kali 10 min 29. Nah, terus untuk jawaban yang B. Nah, kalau yang B ini, terus yang B kita diketahui bahwa lambenya itu 3300. Terus tinggal masukin rumusnya aja. Terus kalau E itu energi, itu satuan Planck dikali tadi kecepatan cahaya per lambda. Jadi 6,6 kali 10 min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per 3300. Itu menghasilkan 6 kali 10 min 29. Terus kalau mendapatkan energi kinetiknya itu energi yang tadi dikurangin WO. Jadi 6 kali 10 min 29 kurangin 4,5 kali 10 min 29 karena udah satuannya min 29 sama, jadi tinggal dikurangin 1,5 kali 10 min 29. Lanjut ke soal nomor 4. Nih, nomor 4 itu kita diketahui grafik peluruhan seperti berikut ini. Diketahuin bahwa nilai setengah dari NO itu 20 second. Terus nilai seperempat dari NO itu 40 second. Jadi pertanyaannya itu tetapan peluruhan yang A, terus yang B itu jumlah zat radioaktif yang tersisa setelah meluru selama 1 menit. Nah, ini jawabannya. Diketahuin kalau misalnya setengah NO itu dalam satuan second 20, seperempat NO itu dalam satuan second itu 40. Nah, terus kita tinggal hitung pakai persamaan. Kalau N sama dengan setengah NO, itu satu waktu paruhnya. Dalam waktu second 20, berarti kalau N seper NO dalam waktu 2 waktu, berarti 2T sama dengan 40. Berarti waktunya itu 20 detik kalau dalam 1 T. Nah, terus kalau yang B, nilai NT per NO sama dengan setengah pangkat T per T seper. T seper. Nah, ini menggunakan rumus waktu setelah dan juga waktu sebelum. Jadi NT per NO sama dengan setengah, karena dalam satuan menit itu 60 detik, jadi 60 per 20 setelah dapat nilai dari 20 detik tadi. Jadi NT per NO setengah pangkat 3. Jadi nilai dari waktu setelahnya itu seper 8 NO. Itu untuk jawaban nomor 4 yang A dan B. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu jelaskan secara singkat cara kerja telepon seluler. Jadi itu memiliki jawaban bahwa telepon akan menangkap suara dan mengubah jadi energi gelombang radio, lalu akan berjalan melalui udara hingga menemukan penerima di SDT. Lalu SDT akan mengirim melalui jaringan wireless sampai ke tujuannya. Lanjut ke bagian 2, nomor 1. Nah, ini nomor 1. Sebuah generator menggunakan kumparan dengan 400 lilitan dan memiliki luas bidang 40 cm3 yang berada dalam medan magnet B. Generator ini menghasilkan GGL maksimum 200 volt. Ketika diputar dengan kecepatan sudut 10 radius per second, tentukan A. Besar medan magnet B, dan B. Kuat arus yang mengalir jika generator dirangkai dengan hambatan 50 ohm. Nah, ini untuk jawaban bagian 2 nomor 1. Diketahui tadi kumparan itu 400, terus yang A luasnya itu 40 cm3 atau sama dengan 40 kali 10 min 4 meter, terus yang W-nya itu 10 radius per second. Terus diketahui juga GGL induksi maksimumnya 200 volt. Terus kita tinggal masukin aja ke rumus. Kalau misalnya GGL induksi sama dengan min N dikali delta per dt. Terus sama dengan B dikali A W sin WT. Nah, karena nilai maksimumnya terjadi, jadi saat sin sama sin WT itu jadi nggak kepake. Jadi tinggal langsung masukin ke rumusnya aja. GGL induksi sama dengan delta per dt sama dengan N kali B AW. Jadi tinggal dimasukin aja 200 volt sama dengan 400 kali B kali 40 kali 10 min 4 kali 10, di mana B itu mendapatkan hasil 0,0125 T. Lanjut ke nomor 2. Nah, untuk yang B-nya itu pakai rumusnya gampang, sama I sama dengan V per R, jadi 200 per 50 sama dengan 4 ampere. Lanjut ke nomor 2, bagian 2. Untuk nomor 2 bagian 2, pada sebuah televisi tertera ketentuan kalau 220 volt AC itu 60 watt dan 60 Hz. Tentukan besarnya, yang A itu V efektif, yang B itu V maksimum, yang C itu I efektif, dan D itu I maksimum. Untuk jawaban bagian 2, yang A itu V efektif itu langsung aja 220 volt. VAC dan V efektifnya itu sama. Terus yang B itu V maksimum. Kalau V maksimum itu V efektif sama V maksimum per akar 2. Jadi 200 sama dengan V max per akar 2. Jadi jawaban Vmax itu 220 akar 2. Terus I efektif itu karena diketahui bahwa P-nya itu 60 watt dan V efektif itu 220 volt. Jadi P-nya itu I kali V IF. Jadi P-nya itu 60 sama dengan I efektif kali 220. I efektifnya itu 0,273. Terus kalau untuk I max-nya itu I efektif sama I max per akar 2. Jadi 0,273 sama dengan I max per akar 2. I max-nya itu 0,273 akar 2. Lanjut ke nomor 3, bagian 2. Untuk nomor 3 bagian 2,
Sinar min X dengan panjang gelombang 10 nanometer dihamburkan dari suatu elektron. Jika radiasi yang dihamburkan dideteksi membentuk sudut 90 derajat, cos 90 derajat sama dengan 0, terhadap sinar datang, tentukan panjang gelombang foton terhambur apabila MO-nya itu sama dengan massa diam elektron. Itu 9,1 kali 10 min 11 kg. Untuk H konstanta Planck-nya itu 6,625 kali 10 min 3 Joule, dan C untuk kecepatan cahayanya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, untuk jawabannya di sini diketahui bahwa lambdanya itu 10 nanometer. Itu bisa kita ubah jadi 10 kali 10 min 9. Terus C tadi kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8, terus konstanta Planck-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Terus tadi MO-nya itu masa awalnya itu 9,1 kali 10 min 31. Terus tadi ini sudutnya 90 derajat cos. Jadi untuk dimasukin ke rumusnya itu delta lambda sama dengan H per MO kali C dikali 1 min cos alfa. Deltanya itu delta pertama kurang delta sama dengan H per MO kali C 1 min cos alfa, karena cos alfanya 90 jadi 0. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus 6,6 kali 10 min 34 per 9,1 kali 10 min 31 dikali 3 kali 10 min 8 dikali 1 min 0. Jadi nilai hasilnya itu 2,43 kali 10 min 12 meter. Jadi itu hasilnya tuh 0,00243 nanometer. Lanjut ke lambda setelah dikurangin lambda sama dengan delta lambda. Jadi lambda setelahnya itu lambda tambah delta lambda. Jadi tadi lambdanya itu 10 tambah delta lambdanya 0,00243 nanometer. Jadi hasilnya itu 10,00243 nanometer untuk jawaban nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Belum, sabar. Jelaskan secara singkat tentang teknologi digital, kemudian sebutkan 5 contoh media penyimpanan data digital. Untuk jawaban nomor 4, soal sistem yang menggunakan data biner 0 dan 1 untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Contohnya yang pertama, hard disk drive atau HDD. Terus yang kedua itu solid state drive atau SSD. Yang ketiga itu flash disk atau USB. Yang terakhir itu cloud storage. Itu jawaban nomor 4. Terus kemudian ke nomor terakhir, nomor 5. Jelaskan perbedaan antara gas alami dan juga gas LPG. Nomor terakhir, bukan secara alami di dalam tanah dan diproses dari sumur gas. Sedangkan gas LPG itu hasil penyulingan minyak bumi. Jadi itulah jawaban dari ke-10 soal. Terima kasih sudah menonton Pak Andi. Sekian dan terima kasih dari saya.